Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sini Musika. Saya dari kelas 3C jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Saya dari kelompok 4 tentang konsep filosofis komponen norma pendidikan Islam. Baik, yang pertama, apa sih itu pengertian pendidikan Islam? Pendidikan Islam adalah upaya bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani dengan hikmah mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh, dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam. Pengertian ini dari hasil rumusan Seminar Pendidikan Islam se-Indonesia tahun 1960. Kemudian, pendidikan Islam juga diartikan sebagai usaha orang dewasa muslim yang bertakwa secara sadar, mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah. Fitrah itu kemampuan dasar peserta didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal atau optimal dalam pertumbuhan dan perkembangan kemampuan pendidikan dan moralitas peserta didik. Yang kedua, apa sih pengertian dasar pendidikan? Dasar pendidikan artinya adalah pandangan hidup yang melandasi seluruh aktivitas pendidikan, menyangkut masalah ideal dan fundamental, maka diperlukan landasan pandangan hidup yang kokoh, komprehensif, dan tidak mudah berubah. Sedangkan dasar pendidikan Islam adalah segala sesuatu yang bersifat konsep, pemikiran, dan gagasan yang mendasari, melandasi, dan mengasasi pendidikan Islam. Dasar pendidikan Islam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dasar ideal, yaitu identik pada sumber ajaran agama Islam. Yang kedua, dasar operasional, yaitu identik pada pertumbuhan dan pengembangan pemahaman pembelajaran dari sumber ajaran agama Islam melalui para tabi'in, ulama, syekh, cendekiawan, dan pendidik. Ada pula pertimbangan dalam menentukan dasar pendidikan Islam, yaitu pertimbangan filosofis dan pertimbangan teologi. Yang pertama itu pertimbangan filosofis atau disebut juga metafisika dan aksiologi, yaitu diperoleh nilai-nilai yang memiliki kebenaran yang meyakinkan. Yang kedua, teologi atau tauhid dan ubudiyah, yaitu teori yang dalam hal ini seorang muslim berdasarkan atau merujuk kepada Al-Quran dan Al-Sunnah atau Al-Hadis. Kemudian, apa saja sih dasar-dasar pendidikan Islam? Yang pertama, dasar tauhid, yaitu bahwa seluruh kegiatan pendidikan Islam dijiwai oleh norma-norma ilahiyah dan sekaligus dimotivasi sebagai ibadah. Dengan ibadah, pekerjaan pendidikan Islam lebih bermakna, baik makna secara material maupun makna spiritual, karena dalam Al-Quran dan Al-Hadis bahwa tauhid adalah unsur yang pokok, inti. Oleh karena itu, pendidikan yang pertama kali diwajibkan bagi seorang muslim adalah mengetahui Tuhannya dengan penuh tauhid, iman atau keyakinan. Ini tertera pada surah Al-Alaq ayat 1-5. Selanjutnya yang kedua, dasar kemanusiaan, yaitu suatu pengakuan akan hakikat dan martabat manusia. Hak-hak seseorang harus dihargai dan dilindungi, dan sebaliknya, untuk merealisasikan hak-hak tersebut tidak dibenarkan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain. Karena setiap muslim memiliki persamaan derajat, hak dan kewajiban yang sama. Karena yang membedakan antara seorang muslim dengan muslim lainnya hanyalah ketakwaannya. Ini dari surah Al-Hujurat ayat 13. Yang ketiga, dasar kesatuan umat manusia, yaitu suatu pandangan yang melihat bahwa perbedaan suku, bangsa, warna, kulit, bahasa, dan sebagainya bukanlah halangan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Karena pada dasarnya, semua manusia memiliki tujuan yang sama, yaitu mengabdi kepada Tuhannya. Oleh karena itu, masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan tidak cukup dipikirkan dan dipecahkan oleh sekelompok masyarakat atau bangsa tertentu, melainkan menjadi tanggung jawab antara suatu bangsa dan bangsa lainnya. Yang keempat, dasar keseimbangan, yaitu suatu pandangan prinsip yang meninjau antara urusan dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, individual dan sosial, ilmu dan amal, dan sebagainya. Merupakan dasar yang antara satu dan lainnya saling berhubungan dan saling membutuhkan. Maka
prinsip keseimbangan ini merupakan landasan terwujudnya keadilan. Kemudian dasar yang kelima, dasar rahmatan lil alamin, yaitu seluruh karya setiap muslim termasuk dalam bidang pendidikan adalah berorientasi pada terwujudnya rahmat bagi seluruh alam. Maka pendidikan Islam untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan sumber daya manusia adalah penerapan yang dilaksanakan dalam rangka terwujudnya rahmat bagi seluruh alam. Adapun tujuan pendidikan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk pembentukan akhlak yang mulia dan kepribadian hakiki bagi peserta didik. Yang kedua, persiapan untuk memperoleh kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, menumbuhkan ruh ilmiah pada pelajaran dan memuaskan keinginan hati untuk mengetahui dan memungkinkan manusia untuk mengkaji ilmu pengetahuan. Yang keempat, menyiapkan peserta didik dari segi profesional dan proporsional, teknis, dan memperdayakan sumber daya manusia agar manusia tersebut dapat menguasai bidang pengetahuannya. Yang kelima, persiapan untuk mencari rezeki dan pemeliharaan segi-segi kemanfaatan. Yang keenam, menciptakan peserta didik dan manusia muslim yang selalu istiqomah dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Ada 5 asas dalam membangun konsep pendidikan Islam atau prinsip yang menjadi dasar pandangan Islam terhadap pendidikan Islam, yaitu yang pertama, jagat raya, yaitu sebagai proses dan usaha mencari pengalaman perubahan yang diinginkan oleh tingkah laku, di mana alam telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala kesempurnaannya. Dalam pendidikan juga membutuhkan sarana dan prasarana yang bersumber dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, berupa alam jagat raya beserta segala isinya. Yang kedua, manusia, yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang termulia, makhluk yang berpikir dan mempunyai 3 dimensi, yaitu badan, akal, dan ruh, sehingga manusia memiliki motivasi dan kebutuhan, perbedaan, keluasan sifat, dan dinamika. Yang ketiga, masyarakat. Masyarakat merupakan faktor utama yang memberi pengaruh dalam pendidikan dan kerangka di mana berlangsung proses pendidikan, dan disitulah berlakunya penentuan tujuan-tujuan kurikulum, metode, dan alat-alat pendidikan. Pada pemikiran Islam, yaitu merupakan perbincangan tentang sumber ilmu pengetahuan, pembahasan jenis pengetahuan dalam falsafah Islam dan falsafah pada umumnya. Kemudian yang kelima, yaitu akhlak, bahwa pengertian dan macam akhlak yang mulia, faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya akhlak mulia dan tercela, proses pembentukan akhlak, dan hubungan akhlak dengan moral, etika, dan sopan santun. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan yang saya sengaja atau tidak sengaja, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada teman-teman sekalian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.